Perkenalkan semuanya, nama saya Fiona Dani Putri dari jurusan Business Creation B25 Binus University. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari artikel ilmiah yang sudah saya buat dan sudah saya presentasikan pada conference ICGTase yang diadakan di Mataram pada tanggal 23 hingga 24 Oktober 2024, di mana ICGTase merupakan singkatan dari International Conference on Green Technology, Agricultural and Socio-Economics. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang sudah saya buat, yaitu The Role of Technology for Green Entrepreneurship in Southeast Asia, di mana secara bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai peran teknologi untuk kewirausahaan hijau di wilayah Asia Tenggara. Untuk tugas video ini, saya buat sebagai pemenuhan tanggung jawab saya dalam pemenuhan untuk syarat mengenai sidang pada tanggal 18 Februari 2025 di Binus University. Berikut ini merupakan poster yang akan saya gunakan untuk mempermudah pemahaman mengenai artikel ilmiah yang sudah saya tulis. Untuk penjelasannya akan saya bagi menjadi beberapa part agar lebih mudah dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kewirausahaan hijau di Asia Tenggara dengan menggunakan analisis bibliometrik, di mana metode ini digunakan untuk menilai banyaknya penelitian dalam bidang teknologi, kewirausahaan, dan keberlanjutan yang diambil dari 2.673 publikasi tentang kewirausahaan hijau dengan teknologi digital di wilayah Asia Tenggara dari rentang tahun 2000 hingga 2023. Penelitian ini sendiri akan mengkaji tantangan dan karakteristik penelitian kewirausahaan hijau dan memvisualisasikannya dengan jaringan bibliometrik menggunakan paket analisis RBiblioShiny untuk mengidentifikasi kelompok utama dan hubungan antar publikasinya. Kemudian, temuan mengungkapkan lonjakan signifikan dalam minat akademis terhadap topik ini, terutama berfokus pada peran teknologi dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Meskipun potensinya yang didapati besar, adopsi teknologi digital dalam bisnis hijau masih terhambat oleh kurangnya kesadaran dan keterampilan pengusaha. Maka penelitian ini akan merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi tantangan yang ada, termasuk dalam implementasi kebijakan yang mendukung, peningkatan program pendidikan, peningkatan aksesibilitas keuangan, kemudian ada pengembangan infrastruktur berkelanjutan, dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sehingga dengan demikian, Asia Tenggara dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi kewirausahaan hijau untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mengatasi masalah lingkungan. Kewirausahaan hijau masih sangat penting untuk dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa kita kenal dengan SDGs, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan ke dalam semua aspek bisnis yang dapat dimulai dengan pengembangan produk hingga pembuangan limbah. Dengan mengingat semakin pentingnya inisiatif hijau di wilayah Asia Tenggara ini, penelitian bertujuan untuk menyelidiki peran teknologi dalam mempromosikan praktik bisnis berkelanjutan yang dimulai dari tahun 2000 hingga tahun 2023 dengan bantuan analisis bibliometrik. Yang nantinya penelitian ini akan berfokus pada tren, pola, dan karakteristik di bidang ini untuk memberikan pemahaman yang mudah, yang komprehensif dan efisien dari segi waktu, sehingga dapat menjelaskan secara jelas mengenai hubungan antara teknologi dan kewirausahaan hijau di kawasan ini. Dalam penulisan artikel ilmiah yang telah saya lakukan, saya telah membagi metodologi secara ringkas menjadi beberapa bagian berikut. Yang pertama, Scopus Database, kemudian Extract CSV Format, RBiblioShiny Process, dan kemudian Results. Yang pertama, data-data yang diambil itu didapatkan melalui jurnal yang terdapat di Scopus dengan keyword yang berkaitan dengan topik yang akan diambil, yaitu Bibliometrics, Digital Technology, Sustainable Entrepreneurship, dan Southeast Asia, dengan 3 kata kunci acuan yaitu teknologi, entrepreneurship, dan sustainability, di mana data yang diambil dengan rentang tahun 2000 hingga tahun 2023 yang diekstrak menjadi format CSV. Kemudian format ini akan di-running menggunakan RStudio untuk mempermudah akses menuju bibliometrik, di mana nantinya akan ada terjadi penginputan data CSV yang diinput dengan cara mengeklik bagian data, kemudian memasukkan pilihan raw files dengan pilihan sumber datanya adalah Scopus. Setelah itu, diklik start untuk merunning datanya.
Setelah data berhasil di-running, maka hasil inilah yang akan digunakan untuk diinterpretasikan yang dapat memperoleh result and discussion-nya. Selanjutnya pada bagian result and discussion. Untuk pada bagian ini, saya akan menggunakan 3 gambar sebagai perwakilan untuk penjelasan saya dalam poin ini. Yang pertama adalah summary statistik, yang kedua adalah annual scientific production, dan yang ketiga adalah word cloud analysis. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai summary statistik. Pada figur 1 ini menjelaskan penelitian ini menganalisis 2.673 publikasi tentang kewirausahaan hijau yang diambil dari rentang tahun 2000 hingga 2023, di mana temuan-temuan penting ini mencakup rata-rata jumlah kutipan yang tertinggi, yaitu 9.716, dan tingkat pertumbuhan publikasi tahunan sebesar 22,76%, yang menunjukkan minat penelitian yang signifikan. Dalam bidang ini sangat dinamis dan kolaboratif dengan ditunjukkan oleh unique keyword yaitu 6.101 unique keyword yang kemudian dilanjutkan dengan 3,34 penulis per publikasinya dan juga 23,42% penulis kolaborasi internasional yang menyoroti jangkauan globalnya. Kemudian untuk yang figur nomor 2, menjelaskan berdasarkan grafik ini dapat dijelaskan terkait penelitian kewirausahaan hijau yang mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2000, yang dimana peningkatan publikasinya secara mencolok ini dapat dilihat dari tahun 2017. Untuk studi-studi ini terutama berfokus pada kewirausahaan, inovasi keberlanjutan, dan juga teknologi digital serta pembangunan yang berkelanjutan. Yang terakhir pada figur nomor 3, menunjukkan kata kunci yang paling sering muncul untuk topik penelitian yang setelah saya bahas ini. Meskipun banyak yang telah berkontribusi pada topik ini, ditemui beberapa penulis yaitu Angga Dwita G, kemudian ada Dewanto W, kemudian ada Wibowo A, Wong Pike, Ramayati, dan Saputra J yang telah memberikan kontribusi yang sama signifikannya setelah meningkatkan kata kunci terhadap teknologi, kewirausahaan, dan keberlanjutan. Setelah berdasarkan untuk discussion dan result-nya, dapat diambilkan secara kesimpulan bahwa teknologi digital menawarkan potensi yang cukup besar terhadap pertumbuhan kewirausahaan berkelanjutan di wilayah Asia Tenggara. Dan untuk memahami sepenuhnya hubungan ini, penelitian di masa depan harus menyelidiki bagaimana perusahaan rintisan itu memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai sektor dan menilai dampak sosial dan lingkungannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang dapat memungkinkan seperti kebijakan yang mendukung dan pengembangan keterampilan digital, serta mendorong ekosistem yang mendorong kolaborasi untuk sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan bisnis hijau dan memanfaatkan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara ini. Berikut ini adalah beberapa hasil citation paper tertinggi yang saya ambil berdasarkan 5 tahun terakhir. Yang pertama ada The Impact of Green Entrepreneurship on Social Change and Factors Influencing AMO Theory conduct by Mia et al. Pada tahun 2022, di mana penelitian ini memiliki research gap berupa latar belakang responden yang beragam, serta sulitnya melakukan pemahaman terhadap pemahaman kewirausahaan hijau dari berbagai sudut pandang keilmuan. Kemudian untuk feature agendanya sendiri, yaitu pemahaman yang lebih mendalam tentang kewirausahaan hijau untuk membangun model yang lebih baik serta menerapkan temuan penelitian dalam praktik yang mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada Entrepreneurship and Sustainable Development Goals, multi-group analysis of the moderating effects and entrepreneurship, education, and entrepreneurial intention conduct by Azhari et al. Yang diambil juga pada tahun 2022. Di mana penelitian ini memiliki research gap yaitu ukuran sampel yang kecil, jangka waktu penelitian yang terbatas, sehingga hal ini mengakibatkan sulitnya pengamatan perubahan niat berwirausaha dan keterbatasan metodologi dalam memahami secara menyeluruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat berwirausaha. Untuk future agendanya, dari penelitian ini diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif serta untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat berwirausaha dan mengembangkan kurikulum yang efektif untuk memerlukan kombinasi metode penelitian dan cakupan penelitian yang lebih luas. Kemudian yang nomor 3, ada Digital Sustainability and Entrepreneurship, How Digital Innovations are Helping Tackle Climate Change and Sustainable Development,
Conduct by George et al. Yang diambil pada tahun 2021, di mana research gap dari penelitian ini adalah penelitian terkini tentang keberlanjutan digital yang masih terbilang terbatas, sehingga dibutuhkan lebih banyak lagi kajian mengenai model bisnis berkelanjutan dan dampaknya yang lebih luas terhadap masyarakat untuk kewirausahaan digital ini sendiri. Untuk feature agendanya dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih mendalam terkait bagaimana bisnis dapat menggunakan teknologi digital untuk mencapai tujuan keberlanjutannya. Dan yang terakhir adalah Barriers to Green Entrepreneurship, an ISM-based investigation Maki et al. Yang diambil pada tahun 2020, di mana research gap dari penelitian ini sendiri adalah keterbatasan penelitian untuk mencakup ukuran sampel yang kecil sehingga tidak sepenuhnya mewakili semua hambatan kewirausahaan hijau, serta kurangnya eksplorasi dimensi hambatan-hambatan tersebut secara mendalam dan penerapan model yang terbatas pada kelompok tertentu. Untuk feature agendanya, diharapkan pengumpulan data yang komprehensif, serta analisis yang mendalam, dan penerapan penemuan penelitian dalam praktik sangat penting untuk memahami dan mengatasi hambatan-hambatan di kewirausahaan hijau. Untuk mengakhiri penjelasan saya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah saya lakukan ini adalah penelitian ini mengkaji analisis bibliometrik yang komprehensif tentang kewirausahaan hijau di wilayah Asia Tenggara, serta menyoroti peran teknologi digital dan pentingnya lingkungan kebijakan yang mendukung. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, pelaku bisnis, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian utama. Penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan perluasan sumber data dan menggabungkan analisis multivariat untuk wawasan yang lebih mendalam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga presentasi yang dapat saya sampaikan tadi dapat membantu untuk memahami artikel ilmiah yang sudah saya tulis sebelumnya. Terima kasih.